Kalau mereka sekarang ini di malas sini. baca. Mereka itu asik membahas kitab-kitab orang, kitab apa orang lain, sementara kitabnya sendiri nggak mau dia pelajari, sehingga halamannya aja jusnya pun nggak tahu. Setidaknya jus kan Dasar gitu ya, jusnya al-ghuraba tuh. Maaf Ustaz. sudah membawakan narasi, tidak berani Oh, tanggung narasi saya jawab. benar. Bahwasanya kata mufti di situ bidamun karo gitu kan. Sementara antum aja Berarti kitabnya aja nggak Anda tahu. Anda bawa kasus tahlilan di Indonesia begitu. Ayo, kitabnya tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu. Oh, berbeda Dan, jilid Ustadz. Beda karangan saya. nah, coba. Ya, Karangan pokoknya dapat nih. memang Mau itu Nah, dari mau ini, satu, ini. dua, yang tiga, baru terserah. sudah diubah oleh Salafi Ini. semua. Ayo. Mana di rumah Salafi? Buka kitab Anda ini. Kan di sini Anda bawakan narasi. Buka, ayo buka. Mana terlihat antum di tempat gelap itu? Mana terlihat sama Iya, saya kawan-kawan mati lampu tuh? nih, mati lampu di kamar saya. Keluarnya di kamar. Ayo, baca aja. Naam. Ayo, baca. Kamu yang baca kok kamu yang suruh. Kamu Nggak, membawakan kitab kok saya narasi. disuruh. Penakut sekali. Penakut Saya sekali sudah yang bernarasi. Saya bernarasi dulu ya. Coba, Antum baca sendiri, terjemahkan sendiri. Pengajian. Berarti orang alim. Ayo. bawa ya anak Ayo. Anda. Buka dulu ya anak Anda. Coba saya mau lihat kitab Ayo. ya anak Anda. Dapat. Enggak, saya mau coba antum tuh gimana? Oke, Gimana na'am antum cara memahami kitab antum? ma yaf'aluhun nas minal ijtima'i kan sini ada bawa narasi kan. Indah ahli iya. maiti. Ya, wasan it'am. Ini kan. Min bid Apa itu? yusabu ala Ah, nani. apa itu? Apa bacanya? Ayo, apa bacanya? Man yusabu ala man iha wa ilal abdi. Jangan ketawa dulu, dengar orang baca. Iya, Apa, saya kenapa? sedang Oke, mendengar. kita bahas dulu. Orang jahil Bapak, itu Iya, kalau iya. baca Dapat kita zaman tahu iya. ketawa. Iya, udah terjemahkan Alasannya dulu, apa? terjemahkan dulu. Dasar Wahabi. Terjemahkan dulu. Udah salah. Ketawa lagi. Naam, oke di sini Naam. Ya, benar. Ayo. Ma'yafalu. Iya. Apa Ya. yang dibuat akannya sesuatuin oleh manusia minal ijtima' daripada berkumpul-kumpul indah ahlil maiti di sisi ahli mait wasan Terus ada pula yang memanggil Mana? ini siapa ini? dan menghidangkan makanan minal bid'ah daripada bid'ah mungkarah ya kan alat yusabu yang diberi Salah, pahala bukan bid'ah. Salah itu bacanya, bukan bid'ah. Mana ada bid'ah? Salah Apa? itu. Apa bacanya? Ulangi. oke bid'ah oke Ah. alat yusabu yang diberi pahala ala man'iha dan menegahnya betul Wailal Terus amri dan kepada pemerintah dan wailal amri dan kepada ulul amri semoga menetapkan Allah bihi dengannya akan kawaidah daripada agama. Oke, kita bahas naam ini apa? Naam ini. bahas ya. Naam. Ya, antum Oke, saya sendiri. tanya dulu, naam ini apa? Jangan tanya sama ana. Antum Dari tanya, antum tadi, jelaskan dari sama tadi saya kami. menjelaskan. Ya. Sekarang saya tanya. Ya, jelaskanlah, Anda jelaskan. kemarin, begini, Anda kemarin Ayo. ketika membawakan narasi ini tahlilan di Indonesia, bagaimana yang Anda tangkap Ayo. tahlilan di Indonesia itu? Ayo. Anda jelaskan Ayo, dulu, jelaskan semua. Disuruh ayo. Jelaskan semua. Apa yang dimaksud di situ? Enggak, poin Anda apa? Poin Anda dulu. Ramai Saya jelaskan langsung nanti. Romana 40 orang. Poin Anda apa? Poin Anda. Ya, ayo. Nah, Itu kan ini apa? jawaban Jawaban itu. dari apa? Iya. Dari pertanyaan kan? Iya. Oke, Ya, mana silakan. pertanyaannya? Ya. Silakan Anda buka Silakan antum pertanyaannya. cari. Antum cari di mana? Dasar Wahabi. Ahlul bidah ini Pertanyaan dia ini udah nggak apa? tahu kitabnya. Saya tanya dulu. Dia- Anda harus Tawa jujur. terus, dengar. Ahlul bidah ini dia punya kitab dia nggak Anda tahu harus sendiri. jujur. Aduh. Aduh, Makanya Bapak. membaca, Anda baca membaca. Izin dan narasi. Jangan dipotong, diam Anda dulu. Cepat Oke. ya. Jelaskan. Jadi teman-teman, Saya ketika mendengarkan nih, mendengarkan. ketika Wahabi ini mengatakan naam katanya, benar, ini tentu dilandasi oleh sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Al-Ghuraba ini saking takutnya terbongkar kedoknya hari ini,
tidak berani menampilkan apa pertanyaan yang ditanyakan kepada mufti ini, sehingga mufti menjawab na'am, kata mufti. Apa? Ayo, Ya, jelaskan. Coba dari saya Jangan tanyakan sama saya. Antum Antum jelaskan semuanya dulu. Jangan antum tanyakan sama saya. saya sudah jelaskan. Di mana Nggak bisa jawab. antum jelaskan semua di mana yang salahnya yang saya sampaikan, begitu maksudnya. Oke. Gimana? Apakah saya mempelintir bid'ah di situ, misalnya bid'ah munkaro, saya pelintir ke makna yang lain, misalnya makna haram atau apa? Kan nggak ada. Nah, coba di mana? Enggak, saya Di mana ingin pelintir saya itu di mana? Gimana saya saya ingin pelintir? mengetahui dulu. Al-Ghuraba, Anda ketika mengatakan na'am, benar, ini kan sebuah jawaban. Pertanyaannya itu, saya ingin belajar sama Anda. Pertanyaannya itu, ini pertanyaannya bagaimana sehingga dijawab oleh mufti ini dengan na'am. Coba, saya mau lihat dulu. Antum Anda kan dulu jelaskan membawakan semua. versi Iyanatul Talibin. Kami ini menonton. Orang Salafi itu kayak nanti gitu. baru sesuaikan dengan pertanyaan, dengan narasi Berarti- saya. berarti Sesuai tidak begini. gitu. Ketika Di mana Anda salahnya dulu narasi menyampaikan saya? bahwa begini, Hah? ketika Anda menyampaikan bahwa dalam I'anatul Talibin bahwa tahlilan itu adalah bid'ah mungkara, kata Anda, berarti Anda sudah mempelajari pertanyaannya itu seperti apa. Saya ingin mengetahui dulu pertanyaannya itu seperti apa. Jawablah. Nggak, antum jelaskan Coba, semua. Jawab, Saya bos, dengarkan. katanya Saya dengarkan. antum Yang pernah selalu belajar di membid'ahkan kitab mungkara itu kan Ayo. ini. Jelaskan Orang yang- dulu. Enggak, dari tadi saya yang sering menjelaskan. Nggak ada Saya tanya. habis-habisnya ini buset. Begini, kenapa saya ketika saya bertanya Anda tidak berani menjawab? Coba pertanyaannya kepada Anda kan mufti tidak berani seperti menjawab. apa? Antum kan membawa ini, antum bawa Soal kitabnya. gini. Antum sendiri yang menjelaskan. Yang lucu tadi Kenapa si saya Mataram disuruh bilang, menjelaskan? ya ada Tolibin itu karangannya Ahmad Zaini Dahlan katanya lah. Iya. Enggak, Bukan enggak. Zaini Dahlan, Eh, bukan. Ini Loh, kita baca Si sama-sama. Mataram bilang Dia gitu ngomongnya kok ada Allah. rekamannya. Bukan Zaini Dahlan yang Itu bukan kitab munafik bukan kitab namanya. Yanatul Talibin, bukan. Murabba, Tadi baca ini. Bukan. Ma qaulul Bukan. mafatih al-kiram. Apa ucapan daripada Pendapat mufti-mufti yang mulia mufti. bil baladil haram, di negeri haram. Dama naf'uhum, semoga kekal manfaat mereka lil anam, bagi manusia. Ini nggak jelas ini. Apa nggak jelas? Maddal ayam sepanjang waktu fil urfil Panjang khosti, zaman. pada uruf yang khusus pada satu negeri, pada kebiasaan yang khusus pada satu negeri, liman biha, bagi seorang yang dengannya perkara itu daripada manusia-manusia, anna saksa, apabila seorang manusia izan takala, apabila intikal, berpindah ila daril jaza, Itu kepada yang mana antum baca tadi? Minal buka aja akhsyas ya itu, Anda. Ya, Ini coba ulangi dari. lampu saya mati. Terangkan dulu. Ila daril jaza, kepada negeri akhirat, hadara mu'arifuhu, hadirlah tetangga mereka, wajiranuhu, kenalan mereka dan tetangga mereka, jaral urfu, berlakulah adat, bi annahum, berlakulah kebiasaan dengan bahwa sungguh mereka yantaziru ta'am, mereka menunggu-nunggu makan, wa min ghalabatil haya, daripada rasa malu yang besar, ala ahlil mayit, di atas keluarga si mayit, ya apa nih, yatakallafu, mereka itu berusaha akan usaha yang sempurna, wa yahitu wa yuhayyi'una, dan mereka itu menghidangkan lahum, bagi mereka, akan makanan, wa yahduru, dan hadir oleh mereka, lahum, baginya, hadir Barat di kota Tasikmalaya. maka jikalau menghendaki oleh rais al-hikam, pemimpin yang tinggi, di sini katanya, bimalihi, dengan malnya, minar rezeki, dan dengan rezeki akan menghidangkan di atas ahli, biman ihazhid qadiyah, dengan menegah ini kebiasaan dengan keseluruhan, liyaudu ila, supaya kembali mereka kepada berpegang dengan sunnah. Jadi intinya pertanyaan di sini bahwa
Apa pendapat Mufti Mekah yang mulia dengan kehadiran seseorang apabila seseorang itu meninggal, datang itu kenalan-kenalan mereka, tetangga-tetangga mereka, kemudian menunggu-nunggu makanan, sehingga karena rasa malu daripada keluarga mayit, mereka berusaha untuk menghidangkan makanan. Karena Ya, rasa malu yang berat, memaksakan diri mereka lah, untuk berusaha memaksakan diri. memaksakan diri untuk menghidangkan makanan. Apa pandangan Mufti kalau hal ini dilarang secara keseluruhan karena memberatkan kepada keluarga si mayit? Naam katanya. Betul. Ini jawabannya. Benar katanya. Kalau hal seperti itu baru jawaban si Mufti tadi mana nih? Naam ma yaf'alun nas minal ijtima' inda ahlil mait. Ijtima'nya bagaimana? Ijtima' menunggu-nunggu makan. Karena kalau mereka tidak pulang, keluarga mayit ini malu. Ini kenapa nggak pulang-pulang ini orang ini? Harus dihidangkan makanan dulu. Maka ini benar kalau hal seperti ini kalau dilarang bagus. Ini bid'ah mungkarah. Kenapa alasannya? Karena menunggu-nunggu makan, karena sehingga keluarga mayit malu. Adapun tahlilan di Indonesia, ini bukan kasus tahlilan. Tahlilan itu apa? Seperti kebanyakan daerah Indonesia, mereka berkumpul-kumpul, kemudian membacakan Al-Quran, membacakan tahlil, kemudian ihdas sawab, kemudian keluarga mayit menghidangkan makanan, bersedekah makanan. Itu pun tradisi di Indonesia. Tetangga itu menyumbangkan uang Ya kepada betul. keluarga mayit, Bawa amplop masing-masing. membawakan Beras, membawakan makanan. Gula. Gula. Coba sekarang saya tanya, apakah kalau datang orang yang ke tempat orang yang meninggal itu tidak menunggu makanan, kemudian apakah Ada. mereka sebentar Enggak. dulu, apakah mereka yang punya rumah itu datang mereka misalnya kan datang bertahlil di situ, baca misalnya Yasin, baca Baca misalnya Yasin. tahlilan, ya kan? Kemudian Iya, mereka udah capek nih kan bacanya, udah capek gitu. Kemudian mereka udah capek, udah lapar. Kira-kira malu ndak gitu punya rumah tidak menghidangkan sesuatu kepada mereka? Oh yang masak itu kamu kadang, bro. Yang masak Malu itu nggak? kadang masakin. Begini, saya jawab Al-Ghuraba. Ya. Anda harus paham dulu tradisi Indonesia. Tadi Anda mengatakan saya di Aceh. Ternyata Anda bukan orang Aceh. Anda mengatakan bahwa tradisi di Aceh namanya kanduri makanan. Saya 7 tahun di Aceh. Jangan Ya, berdusta. berarti dia sudah Tradisi di Aceh Saya itu di tempat saya itu kenduri kenduri meninggal namanya, kenduri meninggal. iya, Ya. kamu Aceh Saya sana. bukan- Ada Wahabi Jangan itu fitnah saya banyak. fitnah. Ada nggak usah saya sebutkan. Saya di kabupaten Yang saya. yang boleh percaya orangnya. Di kabupaten saya itu kenduri meninggal Oke, namanya. oke. Saya jawab Soal Al-Ghuraba. ini dulu. Baterai Satu-satu. baterai Jawab, 11% tinggal ini. Saya jawab. Jawab dulu. Ya, Anda jawab. harus paham tahlilan di Indonesia ini seperti apa. Di tempat di Indonesia ini, ketika seorang itu meninggal, datang tetangga-tetangganya, datang kenal-kenalannya, membawa beras, membawa gula, minyak, uang dan sebagainya, bersedekah kepada. Kemudian nanti di keluarga si mayit membuatkan makanan kepada para pentakziah, sedekah keluarga si mayit. Ini pertama. Yang kedua, apakah itu memberatkan kepada keluarga si mayit? Tidak, karena banyak daripada harta yang didapat keluarga si mayit dari sedekah tetangganya itu bahkan melebihi daripada sedekahnya nanti ketika menghadiahkan makanan kepada para pentakziah. Yang ketiga yang saya mau bilang bahwa tahlilan itu berkumpul-kumpul, membacakan Al-Quran, membacakan Yasin, membacakan La ilaha illallah, kemudian ihdas sawab ilal mayit. Anda bawa kasus itu kepada kasus seseorang itu datang kepada keluarga si mayit, duduk-duduk di sana, kemudian tidak membacakan tahlil, tidak membacakan ayat Al-Quran, tidak bersedekah kepada si mayit, hanya menunggu-nunggu makan, sehingga keluarga mayit itu malu. Ini kenapa orang ini menunggu makan? Itu namanya tradisi matam, saya Albini. Tradisi matam namanya itu. Kenapa kenapa ini ke si pentakziah ini nggak pulang-pulang ini sebelum dihidangkan makan, sehingga kalau baru dihidangkan makan baru mereka pulang. Ini kasus yang dibawa dalam I'anatul Talibin seperti ini. Maka baca dulu Al-Ghuraba suratuhuma ini. Jangan Anda langsung ke jawaban. Jadi gini sana sini. Bang Albini. Oke, antum katakan seperti itu kan. Jadi mereka berkumpul-kumpul itu
mereka datang, tetangganya, jironnya gitu kan, kerabatnya itu karena mereka menunggu-nunggu makanan. Katakan kita tidak menunggu makanan, tapi ketika mereka datang, sudah datang banyak gitu, mereka membaca zikir dan sebagainya, mereka haus dan lapar, tentunya mereka akan sama dengan yang diceritakan di kitab ini. Mereka yang tuan rumah itu akan merasa malu kalau tidak menyuguhkan apapun, malu mereka. Berbeda. Kemudian Ini kan sebentar di sini, sebentar dulu, belum selesai. di sini Jangan ada, dipotong. iya. lihat, Saya tidak potong punya Ya, kamu Al-Quran. tadi. Dengar dulu. Satu juga nggak apa-apa. Ada- Sok, lanjut. ada Dengar masalah dulu. di sini. Dengar dulu. Belum selesai. Belum selesai. Ya, lanjut. Kemudian Lanjut. Coba. Selain itu maktam yang dilarang, kemudian Imam Syafi'i pun melarang karena ijtima di situ itu termasuk niyaha ya, termasuk niyaha, beliau mengatakan gitu. Niyah. Nah, beliau katakan kunna na'udul ijtima gitu ila ahlil mayyit. Itu ya, beliau itu mengatakan bahwasanya kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayit itu termasuk perbuatan dan pembuatan makanan seperti tadi. Nah, setelah penguburan termasuk niyaha, meratap gitu. Jadi makanya dilarang. Imam Syafi'i aja melarang. Kok antum Tunggu dulu. Al-Ghuraba. Ya. Begini, ketika Anda itu sudah berdusta di atas nama Iyanatul Talibin, Saya coba tidak berdusta, menggiring saya tidak kepada kitab- berdusta. Saya Oke. mengambil ikut itu dengan benar. Saya tanya. Pertanyaan mufti ini seperti apa? Naam, pertanyaannya mufti seperti apa? Saya sudah partai, sekarang saya mau mendengar pertanyaan mufti ini seperti apa? Iya, inti pertanyaannya kan dipertanyakan sama beliau bagaimana kalau ada kebiasaan di suatu negeri itu, ada kebiasaan mereka ketika ada orang meninggal, datang kerabat-kerabatnya, datang saudara-saudaranya, kemudian mereka berkumpul di rumah yang meninggal itu, kemudian mereka menunggu makanan begitu kan. Kebiasaan mereka menunggu makanan gitu kan. Kemudian ahlul bait itu mereka menjadikan makanan karena apa? Ketika tidak diberikan makanan kepada mereka, minimal minumlah kan, minum sama kue-kue gitu kan, minimal seperti itu. Kalau nggak malu gitu kan. Itu Al-Ghuraba. pertama. Saya Kedua, coba jawab ya, Bang Syab ini. Sebentar. Lanjut. Ini saya coba jawab. Nih, Al-Ghuraba. Ya, silakan. Kasusnya tradisi maktam dengan tahlilan, takziah. Itu saya tanya, maktam itu makanannya dari siapa? Dari si ahli mayit atau dari tetangga-tetangga? kalau di tempat saya, Enggak, saya tidak usah menyebut yang lain. ke tempat antum. Maktam ini loh, maktam tradisi maktam tidak. yang kata Ibnu Jarir itu loh. Saya tidak akan menjelaskan di tempat orang lain. Saya tidak akan Begini, menjelaskan di tempat orang lain. Karena tempat orang lain itu berbeda. Begini, dia selalu membawa di tempat saya, di tempat saya. nggak bakal selesai. Begini, sebentar, saya 1 menit. Di tempat Saya 1 menit, Al-Ghuraba. Saya 1 menit. Antum nih udah dewasa. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. 1 menit dulu. 1 menit dulu. 1 menit. Ya, Al-Ghuraba. Sabar dulu, si Barul, saya jawab dulu. Siapa ini nggak bisa diam, Albin ini? Coba diam dulu. Saya jawab. Di tempat saya itu yang mengeluarkan uang itu adalah orang-orang yang tuan rumah, orang tuan rumahnya. Ya, nanti dulu saya akan tanya nih, antara beda maktam dengan tradisi tahlilan yang ada di Indonesia itu apakah sama? Nah, saya jawab kan, maktam itu makanannya dari tuan rumah. Ini kerabat dan tetangga yang takziah itu menunggu-nunggu makanan sampai si tuan rumah memaksakan diri, bela-belain, bikinin makanan buat para takziah. Nah, kalau kasusnya tahlilan di banyak tempat di Indonesia, itu makanannya dari tetangga-tetangga, nyumbang beras, gula, telur, minyak. Nah, coba Bang Barul, ada jangan di tempat saya, di tempat Bang Andila. Saya 1 menit dulu. 1 menit Sebentar dulu. dulu. Al-Ghuraba izin. Satu-satu Satu dulu. dulu. Coba. Saya jelaskan Izin, Ini, Sabar tunggu dulu. Sabar. Biar selesai dulu. Sabar, satu-satu saya Begini. belum selesai dulu. Sabar dulu. Nggak bisa Nih, disiplin kalau kalian. misalnya antum semua berdebat dalam masalah tahlilan nih, sedangkan tahlilan itu ibaratnya bukan termasuk aslun min usuliddin yang nggak bakal selesai-selesai. Nggak bisa kita membidahkan orang, menggolongkan orang sebagai ahlu bid'ah karena dia itu tahlilan, atau nggak bisa juga kita menyerang orang lain karena dia nggak mau tahlilan. Ini ibaratnya sama aja kayak kunut.
Ya. Nah itu masalahnya. Dia menjadikan tahlil itu kayak wajib. Itu memang ada. Kalau kunut itu berbeda, memang khilaf para ulama. Tapi ini nggak ada ulama yang khilaf di sini. Ulama Nah, mazhab itu yang ada yang khilaf. mewajibkan Empat-empatnya tahlil itu siapa? nggak ada Bapak? iya, khilaf. Kan hayat Begini, tahlilan Anda ketika menghukumi al-ghuraba, Anda ketika menghukumi kasus di negeri Anda dengan ibarah kitab, harus lihat dulu yang tahlilan ibarah di kitab itu itu ya mengatakan. Ya, coba Bang Andi. Kamu jangan Bang Andi. pendek. Coba Andi diam dulu. Satu Saya ngomong itu satu Andi menit. udah tua kan. Saya 1 menit dulu. besek Al-Ghuraba. dan amplop. Al-Ghuraba, ketika Anda membawakan, oh di daerah saya seperti ini, jangan Anda bawa ke kasus yang dibicarakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Di sini ada membacakan Al-Quran, ada sedekah kepada ilal mayit, membacakan Al-Quran, bacakan tahlil, kemudian makanannya pun dari tetangga. Sedangkan kasus di sini karena rasa malu Kalau dari mereka tetangga ini saya sudah berusaha. keliling di Jawa karena, itu tidak ada yang karena dari rasa tetangga. malu daripada ahli mayit, mereka ini mengusahakan Bohong, Andi, itu bohong. sehingga berhutang di Bohong, sini. Abu Andi. Ini dalam kasus I'anatul Boleh Talibin. saya Nggak ngomong? ada itu. Sedangkan dalam Nggak ada kasus yang Anda apa bawa, namanya, oh, di Albini. Oh, di Kalau daerah ketemu saya. itu mana mau bawa makanan mereka. Ketika Kan antum di semua daerah berdebat saya ini ya, tentang mau. tahlilan, 10 hari sumbangannya nggak habis-habis. Itu saya ngomong ini, saya Kamu ngomong jangan- ini, saya jangan ngomong generalisir pengalaman dulu. saya Tentang tentang tahlilan satu dulu. tempat ini saya sudah Sedangkan keliling ini. Kita mau cari ilmu, sedangkan bukan cari kamu. tahlilan itu Diam dulu, Ndi. Andi, hayat tahlilan jawab mana? sendiri Ayo, berbeda-beda datang di sini. setiap daerah. Hormati. Ada yang Beritahu daerahnya Anda. itu yang ngasih makanannya itu tetangga, ada yang dari anggota rumah dengan Tidak misalnya ada kayak yang makan dari tenaga Andi, mana coba pun dulu, yang dulu. ada. Kita mau cari ilmu di sini di forum ini. contohnya kalau di Kalau adat orang Minang tuh dia jadi host mereka nggak bisa punya Yang ada itu menertibkan yang rumah. punya kematian sampai ngutang-ngutang itu yang ada Andi, banyak. adat orang Minang tuh, di Minang ada namanya Maniwari. Curi sepeda dijual untuk tahlilan Tidak ada 40 ilmu. hari. Coba lu diam dulu. Nanya Yang Wahabi. mau orang Minang kok, yang mau orang Minang kok. Iya. Coba Ya, orang Minang kita aja mau lah. cari ilmu Coba di sini. satu-satu ngomongnya yang tertib gitu loh, jangan kayak Kalau di bocil kampung lah. saya Oke, tuh saya ada belum Manigo ngomong, Hari. belum Jadi ngomong selama nih. 3 hari Andi, itu congor dulu saudara-saudara dulu. datang bawa bahan makanan, nah nanti dikasih ke keluarga mayit. Tidak masuk Dan tahlil. nanti keluarga mayit yang ngasih, yang bikinin Nah, makanan. Memang itu biasanya nggak namanya pakai menyumbang, tahlil. tapi minta Congor, diam dulu. makan tukar apa Aduh, keluarga mayat suruh masak Diam terus dulu, datang diam dulu, diam makan dulu. itu Nggak ada ilmunya namanya itu.